pemirsa, perkenalkan nama saya Nilo Gede Puspa Aisari. Di sini saya akan memberikan berita tentang disintegrasi bangsa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari disintegrasi bangsa tersebut. Jadi, disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Ketika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi pelepasan wilayah dari suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Ada 8 faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Yang pertama adalah sebab internet, dan yang kedua sebab kultural, dan yang ketiga sebab struktural, dan yang keempat perbedaan ideologi, dan yang kelima ketimpangan demografi, dan yang keenam iklim politik yang tidak sehat, dan yang ketujuh tingkat toleransi yang menurun di masyarakat, dan yang terakhir yang kedelapan terlambatnya kemajuan ekonomi. Contoh disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia yaitu yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun terjadi pemerintahan Soekarno terjadi pada tanggal 18 September 1948. Penyebab utama adalah munculnya perbedaan ideologi antara Pancasila dan komunis. Berawal dari Amir Syafruddin yang merasa sakit hati karena dihentikan dari posisinya sebagai menteri. Amir kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Dia menggabungkan 3 partai komunis, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), yang kedua Barisan Tani Indonesia atau BTI, dan yang ketiga Pemuda Sosialis Indonesia atau PERDO, dengan tujuan untuk menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta. Yang kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang kedua adalah pemberontakan yang terjadi pada tahun 1950 pada tanggal 25 April 1950. Der Ernst Christian Robert Soomkil mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS. Dia melakukan ini sebagai bentuk penolakan atas berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan PRRI dan Premesta. PRRI adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sementara Premesta adalah kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Dua organisasi ini melakukan pemberontakan pada bulan Februari 1958 di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Mereka merasa saat itu ada ketimpangan pembangunan di antara pemerintah pusat dan daerah, bahwa pembangunan hanya fokus dilakukan di pusat. Jadi pemberontakan PRRI dan Premesta ini adalah upaya untuk mendapatkan otonomi daerah yang lebih luas lagi. Popular utama pemberontakan ini berasal dari kalangan militer. Untuk mencegah pemberontakan semakin meluas, pemerintah pusat lalu mengadakan operasi militer yang dipimpin oleh Tentara Republik Indonesia untuk membantas PRRI dan Premesta. Pada bulan Agustus tahun 1958, pemerintah berhasil menghentikan pemberontakan ini. 3 tahun kemudian, Presiden Soekarno memberikan penghapusan hukuman atau amnesti kepada mantan anggota PRRI dan Premesta. Sekian berita yang dapat saya kabarkan. Saya mohon pamit undur diri. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.